Hai guys, selamat sore semuanya. We Mbak, back nanti kalau gagal lagi aku again. nangis di pojokan. Aku nangis. Jadi kita udah berkali-kali live ini karena sinyalnya bad sekali, Bapu. Iya, ini tuh sinyal terbapuk selama kita live ini terbapuk sih. Kayak kategori the most bapuk sinyal. Mohon maaf, bukan Movie Awards, bukan Emmy Awards, bukan sejenisnya. Ya. Kita akan ngebahas tentang episode 3. So, ulang lagi nih ngomongin judulnya. Iya. Jadi, kita ngomongin episode ketiga nih. Kita ngobrolnya udah episode sampai episode 3. Jadi, kita akan ngebahas tentang hal-hal yang bikin kita kesel. Mm-mm. Dan aku akan beri judul live ini yaitu Kesel Gak Sih? Kok ngelihat mukamu kesel ya? Coba, kamu gimana? Iya, coba kamu Aku you turn. kesel gak sih? Gitu. Yes. Kurang. Kurang. Gimana ya? Kurang menjiwai. Eh, Kurang menjiwai. Kesel Ulang lagi. gak sih? 3, Udah. 2, 3. Ulang. No. Ikutin ababaku. 3, 2, 1, and action. Kesel gak sih? Antag- Antagonis banget gak sih, Mbak? Bagus. Besok dapat awards. The most antagonis face gitu ya. Jadi hari ini kita mau mau ngomong tentang hal-hal yang membuat kita kesel, yang biasa terjadi sehari-hari. Itu sebenarnya sepele, tapi kayak kalau misalnya berulang-ulang tuh kayaknya bikin kesel gitu, Tidak ada ya contekannya. kan? Mungkin. Ya itu dia contekannya. Aku udah kirimin tadi. Daripada kita nggak pakai alur gitu kan, nanti malah salah jalur ya kan. Harus pakai contekan. Oke. Iya. Nah, mungkin di luar sana kalian pasti pernah ngerasain yang namanya kesel-kesel yang kayak kita bakalan bahas ini. Jadi mohon disimak ya. So, we going to the point number 1. Ini yang nanya duluan aku ke kamu. Cici nanya gitu. Oke, kita change konsep ya. Biasanya kan aku yang nanya duluan. Tadi kan aku udah opening. So you can ask me. Special for 2 days. Karena udah kamu kasih contekan, masa iya kamu gak pinter ya kan? Harus pinter. Jangan bongkar rahasia nih, mohon maaf. Saya kelihatannya kayak bodoh banget gitu, kayak bego banget gitu. Kejujuran itu lebih penting, you know? Oke, you can ask me right now. Jadi, di kehidupan kita yang semakin hari semakin mukanya bisa biasa aja nggak? Belum ditanya udah kesel duluan. Mohon maaf, aku nggak bikin aku tadi nggak bikin sepanjang itu loh kalimatnya, ya kan? Ya, enggak, aneh nggak usah berpuisi, you know? Oke, terpoin aja ya, terpoin. Oke. Apa? Oke. Kamu sama orang-orang yang kepo. Kepo. Pertama nih, jujur aja nih, aku tuh nggak suka dikepoin ya kan. Even kayak emang banyak banget yang kepoin aku. Raut mukanya B aja gitu. Biar menjiwai keselnya ceritanya. Ya. Jadi aku tuh ya kan, sebenarnya nggak suka dikepoin ya kan. Apalagi hal-hal yang menyangkut tentang kepribadian kita ya kan. Itu sangat apa ya, rahasia banget, rahasia. Aku nggak suka gitu loh ditanya-tanya gitu loh, apalagi soal-soal kayak terlalu pribadi ya kan. Hello lo yang di luar sana, emang lo siapa nanya-nanya gue ya kan, misalnya gini ya kan, kok masih sendiri sih gitu kan, ya terus ya masa gue ceritain gitu kan silsilahnya gitu kenapa aku masih sendiri gitu misalnya, atau kok apa ya pertanyaan-pertanyaannya, misalnya kok misalnya kamu sekarang kayak gini, kok dulu kayak gitu, atau apa ya, kayak bener-bener
merhatiin kita banget loh tentang kehidupan kita gitu loh. Sesuatu yang kok bisa dia tahu gitu loh. Terus akhirnya dia nanya, perasaan kamu dulu nggak gini deh kak, kok sekarang kayak gini tuh gimana sih? Apa sih kejadiannya, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Gimana ya, aku kasih contohnya juga bingung ya, soalnya aku juga suka ngelupain dialog-dialognya mereka juga ya. Sering sih sebenarnya, cuma aku lupa aja. Intinya kayak paling nanyain kayak hal-hal yang ini terlalu sensitif. Terus aku akhirnya cuma bilang, oh iya, enggak. Soalnya, oh gini gitu, udah. Terus habis itu muka aku langsung ekspresinya langsung kayak diem gitu loh. Jadi karena aku ingin menunjukkan ke mereka kalau aku tuh nggak pengen ditanya soal itu. Harusnya kalau ada yang nanya, kamu kok dulu kayak Nanya. gini, sekarang kayak gini sih kak, sekarang kamu jawab kayak gini. Iya, jadi kemarin tuh aku masuk gua, pas aku keluar dari gua, aku udah kayak gini. Ada ya perubahannya ya. Oh my god, aku kaget tau nggak? Lagi Ya. ya, Harusnya namanya jawabnya gitu ya. Jadi namanya lebih orang ke kan kalau misalnya apa berubah jadi lebih baik ya kan, ya it's okay, why not gitu kan, kayak ya udah sih gitu loh, kenapa mesti dibahas. aku pengen banget jawab gini. Kalau misalnya aku berubah dari dulu yang begini jadi begini, ya udah sih, ya udah. Terus kayak masalah gitu buat lo gitu. Terus kalau misalnya lo nanya-nanya soal gue gitu, hello siapa ya kan? Jadi aku paling cuman jawabnya kayak malah aku bikin lucu atau jawabnya aku agak meleng-melengin gitu sih supaya dia jadinya agak berpindah haluan, jadi nggak nerusin obrolannya lagi. Karena aku nggak suka kalau yang menyangkut jawab pribadi itu Iya, ditanya-tanya. Bukan sesuatu hal yang yes, publik keep banget. it private ya kan, nggak usah terlalu di gimana gimana banget. Makanya aku tuh Ya, ya. kurang suka ini sih sebenarnya, apa apa ya, kurang suka eh kayak posting sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal pribadi sih di sosial media. Karena nanti bakal munculin banyak banyak Oh. pertanyaan-pertanyaan kan, yang kadang-kadang kita nggak expect loh. Iya, Nggak iya. expect ditanyain Iya, kayak gitu iya. loh kadang-kadang tuh. Heeh. Kayak kok bisa sih mereka nanya kayak gini gitu. Aku ngerti. Tapi kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu nih, yang misalnya kita nggak pernah ngupload tentang kepribadian kita, maksudnya hal-hal yang pribadi kita tentang keluarga kita atau gimana, gitu, suatu hal yang kita lakuin sehari-hari yang sifatnya pribadi kita nggak pernah posting, itu orang lain akan berpikiran gini, di tertutup banget sih nih orang gitu, atau di kayak nggak ada penghidupan banget sih sosmednya gitu kan. Lah, daripada gue ditanya-tanya, mending gue nggak usah ngupload ya kan. Ngapain coba gitu loh, Ya buat kan? buat apa sih nanya-nanya gitu kayak. Tapi kalau aku nih, iya. Pasti kamu banyak banget yang komen-komenin gitu ya? Aku sih sebenarnya sih nggak masalah ya kalau di komen kayak gitu. Aku pasti bakal jawab. Aku bakal jawab baik-baik. Cuman aku kurang suka aja kalau misalnya ditanyain hal-hal pribadi gitu tuh, aku kurang suka gitu. Iya. Hmm. Iya, benar-benar. Kalau aku sih, nguploadnya tuh bukan sesuatu yang pribadi ya, tapi sesuatu yang hal yang harus aku sharing sih, yang bermanfaat lah buat dibaca sama orang. Yang misalnya tentang kehidupanku, tapi aku bisa show up ke mereka itu untuk inspirasi mereka aja, biasanya sih gitu. Tapi kalau sifatnya lebih ke mendasar ya, kayak misalnya tentang kepribadiannya aku kayak gimana, misalnya makanya aku jarang banget bikin story kayak guys aku lagi makan ini di foto, makan tuh di foto, lagi tidur, lagi nyanyi, lagi apa tuh, nggak sih, aku nggak kayak gitu. Kalau aku nyanyi nyanyi aja, kalau aku tidur ya aku nggak usah mainan HP, nggak usah bikin status juga, atau aku lagi makan di mana ya paling cuma ngupload foto doang, nggak usah ada caption yang kayak menceritakan kita lagi ngapain gitu loh, ya udah nggak usah, itu terlalu pribadi. Tapi ada orang yang kayak gitu, maksudnya semua diposting. Akhirnya dia kalau misalnya ada haters, kalau misalnya dia punya haters, itu akhirnya dia ungkit-ungkit. Lah, kowe yang mancing kan, kowe yang mancing tentang kehidupan pribadi ya jangan salahin dong orang jadinya kayak ikut kayak masuk ke ranah hidup lo ya kan. Karena dia Ya yang kan? duluan ngasih tahu itu ke publik kan gitu kan. Terus akhirnya nih ada nih salah satu orang yang bilang gini, ntar pasti kalau aku upload ini haters pada bermunculan gitu. Kayak Terus aku pengen banget jawab sih gini ya kan? lah. Aku ngapain sih? Aduh. Iya. Ya aku sama ya lu kalau misalnya nggak mau repot masalah haters ya udah lu jangan bikin pancingan gitu kan, jangan memancing hal-hal yang membuat jadi orang itu nggak suka gitu. Ya udah sih,
Itu tuh biasanya tuh kayak sebenarnya fotonya nggak masalah ya, foto biasanya kan orang upload foto, cuman yang bikin Captionnya kan. jadi permasalahan itu caption. Ya, poin itu captionnya itu kadang-kadang kita kalau baca itu kayak gini loh, hello heran gue gitu kan, nggak usah lah bikin caption kayak gitu. Tahu. Ya makanya aku kalau misalnya kalau misalnya aku posting tuh pasti uh, apa ya, simple sih, bilang Sunday morning lah, apa misalnya lagi Sunday apa yang hal morning, yang aku jadiin lucu, jadiin ya. feeling good. Lah kasut. Jadi Anjir. sosmed itu sosmed itu menurut aku hal yang ringan, yang happy, jadi dibikin rumit. Ya, orang-orang di luaran sana yang menganggap bahwa netizen itu maha benar, atau netizen suka ngomenin dia. Dia nggak pernah tahu apa yang diupload itu akan memancing banyak orang untuk menjadi netizen yang maha benar gitu loh. Jadi di komen sama netizen, ya karena dianya nguploadnya kayak gitu. Seandainya dia cuma sesimpel itu, misalnya kayak happy, misalnya judulnya happy, apa ya tadi kayak bilang Sunday morning, feeling good like I'm suit, ya kan. Kagak beda cuy. Terus ya, pokoknya sesimpel itu gitu loh. Kan sosmed itu kan sesuatu yang happy, bukan sesuatu yang jadi komenan orang jadi ribut gitu, jadi malah berantem netizennya tuh. Misalkan kalau saya di artis tuh, dunia keartisan kan biasanya kan postingannya jadi ribut ya. Sebenarnya kalau kita mau ambil ininya ya, ininya apa, detailnya tuh, ya sebenarnya awalnya yang memancing duluan sih yang posting. Jadi kalau seandainya kalau misalnya kita ngomongnya bener ya, captionnya tidak memancing kayak gitu, kayaknya aku rasa haters tuh nggak ada deh. Mungkin yang ada nih ya, dia itu haters tapi dia nggak akan show up. Paling dia cuman nggak suka sama kita, paling cuman iri doang gitu. Tapi karena kita tidak memiliki caption yang membuat dia jadi terpancing, jadi dia nggak mungkin komen-komen kita. Soalnya haters tuh pasti ada aja sih, cuman nggak mungkin muncul di permukaan kalau nggak kita yang mancing. Kalau Ya kan? mancing di sungai aja gitu kan, jangan di sosmed. Tapi kalau di sosmed itu jadi namanya mancing keributan. Kalau misalnya kayak gitu ya kan, captionnya memancing. Banyak banget. Terus apa, kamu pernah juga nggak ngalamin hal-hal yang misalnya itu kan kepo satu hal ya, yang bikin kita kadang-kadang kesel gitu. Ya ya. Ada nggak hal lain yang kayak bikin kamu kesel, misalnya contohnya nih, misalnya sering banget kan di tempat umum gitu kita kayak di salah manggil gitu, orang pada salah manggil kita kayak bu gitu kan, rasanya kayak agak-agak Terus gua tua banget nih gitu kan. ya pernah, sering. Ya mungkin kita ini di umur kita ini udah matang ya sebenarnya untuk meranah ke jadi ibu gitu kan, harusnya ya. Cuman karena jodoh kita belum sampai. Iya, mohon maaf, karena jodoh kita belum sampai, jadi kita nggak ke arah nikah itu ya kan. Jadi sebenarnya yang bikin kita kesel kan, lah kita belum nikah lah ya dipanggil ibu. Nah jadinya body shaming kan secara nggak sengaja. Gue apa badannya ya, badan gue kayak mama ya, apa gue nya kelihatan tua ya, tampang gue ya gitu kan. Yang paling sering tuh kalau ke pasar. Iya, yang paling sering tuh kalau ke pasar. Bu beli sayurnya, atau bu beli ini bu. Atau kalau misalnya lagi di minimarket gitu kan, saya hitung dulu belanjaannya ya bu, saya hitung dulu duitnya. Atau di parkirnya yang nggak kenal nih tiba-tiba, permisi bu, bu, hello, gua belum lahiran, gua belum jodoh, gua belum sampai, hello, ya kan? Jadi body shaming, banyak banget sih kayak gitu, salah-salah manggil. Tapi mungkin kalau kayak gitu tuh sebenarnya ya apa biasanya mungkin you wanna say something. Dia mungkin mau biar lebih sopan aja kali gitu kan, atau karena mungkin dia tuh nggak tahu apa ya, nggak tahu manggilnya yang sesuai dengan umur kita, jadi ya udah gitu, dia asal manggil, asal bilang bu gitu aja. Tapi kadang-kadang kok ya mungkin satu sisi aku bakalan kayak kesel gitu ya, kayak apaan sih gitu loh, kayak kecewa gitu ya.
apaan sih gue emang kayak emak iya gitu loh, atau apaan sih gue emang tua banget ya. Tapi kalau misalnya gue emang mau sadar diri nih, kalau mau sadar diri, ya iya sih umur kita kan udah pas ya mau jadi emak-emak, ya kan? Iya sih. I think orang-orang itu ngeliat sekilas kita tuh kayak perawakannya tuh udah cocok jadi emak-emak, jadinya mereka langsung kayak manggilnya tuh langsung ibu gitu loh. Ini di luar dari konteks ini ya panggilan formalitas kita kalau lagi di kantor atau kita lagi di sesuatu tempat yang hubungannya sama pekerjaan yang bidang jasa ya. Mereka kan pasti formalitas bapak atau ibu ya kan. Atau bisa Ini juga, kalau misalnya bisa di juga menurutku itu karena emang rata-rata orang di sekeliling kita itu atau zaman sekarang tuh udah lagi musim gitu, kalau misalnya masih muda-muda tuh udah punya anak gitu kan, jadi udah hal yang biasa. oh iya benar juga. Iya ya benar juga Mm-mm. ya. Hmm. Jadi Tapi emang kamu nggak emang kamu nggak kita nggak bisa toleransi nih masalah umur kita nih berarti. Berarti kita tetap masih kekeh nih kalau kita masih bisa dibilang muda berarti. nggak muda juga sih Beb ya kan, cuman maksudnya ya Iya. nggak tua juga gitu loh, nggak dipanggil ibu juga. Berarti umur kita ya nggak ngerti deh gue. Ya intinya ya udahlah ya, dia terserah dia lah mau manggil kita apa ya Umur kan. kita tuh sudah Terus udah kita di mau apa? umur yang kita tuh udah apa ya, udah pantas untuk menikah. Cuman ya banyak juga yang belum nikah di umur kita, bahkan lebih dari umur kita tuh banyak yang Iya. belum nikah gitu loh. Jadi ya Hmm. eh, sebenarnya ya tergantung orangnya sih. Kalau misalnya aku juga kadang-kadang suka kok dibilang kayak eh, kuliah di mana gitu. Jadi itu tergantung orangnya aja, maksudnya orang yang ngeliat gitu kadang-kadang. Iya bener. Ini aku ini aku juga kadang tuh dipanggil, "Dek, Mm-mm. Karena bener kan? mau beli apa, Dek?" Itu atau Iya. apa? Dek, atau gini. Loh, misalnya nih temennya ibuku nih misalnya, "Udah lulus kuliah? Kuliah di mana?" gitu. Atau, "Loh, emang udah lulus kuliah?" Maksudnya pokoknya mereka tuh masih menganggap bahwa kita tuh masih sekolah gitu loh. Bilang aja gini, Ada enggak, sih yang kayak gitu. enggak sih tante, aku tuh baru lulus SD. Halu, Halo, halo. kemudahan Oh segitu, iya, Neng. iya bener-bener. Terlalu Iya juga bocah. sih bener. Nggak, pertanyaannya gini. Lu kesel nggak kalau ada yang manggil kayak gitu? Meskipun lu emang udah di umur yang sebenarnya bisa sih jadi cocok jadi ibu gitu. Tapi kalau misalnya dipanggil tiba-tiba, hal yang pertama yang kamu rasain ketika orang manggil kayak gitu gimana? Pertama yang kamu Pertama rasain yang adalah pertama yang aku rasain adalah gue udah tua ya. Gitu, jir, sumpah. ya sama, ya sama berarti kan. Gue udah tua ya. Itu secara nggak langsung tuh kayak mereka tuh langsung kayak body shaming gitu, bener kan? Kayak aku tadi bilang. Yang kamu kan juga bilang body shaming juga kan di Hmm. awal. Kok aku kayak mama ya? Atau apa aku terlalu tua? Iya, jadi tuh Itu kayak overthinking. normal Ujung-ujungnya overthinking. akan berpikiran kayak gitu Hmm. ya. Oh iya, overthinking. Jadi nih ya, buat kalian-kalian yang nonton video ini, kira-kira ngerasa nggak kayak kita juga ya, kesel atau gimana, atau merasa, oh iya iya sih udah umur Ya udahlah ini nggak gitu. apa-apa lah ya gitu kan. Atau kayak enak aja nih orang asal manggil aja gitu kan. Atau ya udah sih gitu. Oke, my turn. My Oke, turn to ask you. oke, oke. The question Hmm. is, gimana rasanya sih kalau misalnya ada orang yang ngelihat kamu tuh kayak gini? Tas bawah, sinis, ngeliatin kamu gitu. What do you think? What do you feel? Aku paling kayak ngerasa risih sih, atau aku langsung kayak ngeliat penampilanku gitu, apa yang aneh ya dari aku ya, langsung kayak gitu. Salah apa gue? Salah pakai baju apa? Jangan sandal gue misah nih, satu warna Jangan-jangan ini, sendal satu gue warna ini. beda-beda Baju nih, gue kanan kebalik kiri gitu ya. kan, atau kiri semua nih, kanan kanan semua nih gitu, Ya, jangan-jangan kan. baju gue kebalik ya, atau alis gue tebelan sebelah ya gitu. Langsung deh tuh overthinking kan, langsung kayak apa sih yang salah nih, apa gitu loh, aduh. Lo mah dikit-dikit.
Lu mah dikit-dikit overthinking, dikit-dikit Ya overthinking. iyalah, manusia biasa, manusiawi loh, manusiawi. Ya kan? Kalau misalnya ada yang Tapi lu kesel nggak? Tapi lu kesel nggak gituin, diliatin sinis gitu, atas bawah gitu, atas bawah, atas bawah. Kesel nggak? Kesel nggak? kesel sih, kesel. Karena kalau menurut aku ya, yang kalau ngeliatin atas bawah tuh eh, kadang tuh Nggak nggak sopan ya? sopan, iya. Terus juga mungkin dia tuh ada yang mau dibilang gitu, biasanya. Cuman kayak dibatin gitu. Kayak Ini orang, kayak kalau misalnya di sinetron kan, ini orang, mending mending dalam hatinya bilang ini orang cantik banget gitu, atau ini orang siapa sih namanya, atau ini orang sweet banget gitu. Anak mana sih gitu kan, itu enak. Tapi kalau kayak gini pikirannya dia, sok cantik banget, sok cantik padahal banget gue ini nggak ini cewek, ya ampun. ngapa-ngapain gitu kan. Tiba-tiba udah langsung dibilang so Nah, cantik. iya, tapi satu sisi dalam pikiran kita yang paling pertama kita tanggap adalah baju gue kebalik ya, sandal gue salah ya, Iya, kayak make up gue ketebelan ya, gue dempul nggak sih, gue dempul nggak kayak sih gitu gitu sih. kan, langsung kayak gitu mikirnya langsung aneh-aneh. Ya benar. Tapi you must know, Heeh. setiap orang itu kan punya ekspresi wajah Oke, beda-beda ya ya, guys. yes, itu Ada aku setuju yang, banget. nah, ada yang cara ngelihatnya tuh kayak berbinar gitu, wajahnya tuh ramah. Kayak dia nggak senyum tapi wajahnya berbinar, matanya tuh berbinar gitu, jadi kayak Oh, oke. seolah senyum setiap ngeliat kita tuh, jadi kita langsung kayak senyum juga. Ya kan? Ada yang orang ngelihatnya tuh kayak langsung tajam gitu, That's me sih kayaknya. langsung tajam That's gitu, me. ya kan? No, masa sih? I can believe. Terus yang ketiga, yang kayak gini nih, atas bawah ini, yang atas bawah, atas bawah, atas bawah. Itu tuh kayak di sinetron antagonis, you know, ya kan? Kesel juga ya, lumayan lah ya. Aku sering banget digituin soalnya. Nah, Kayak, you too. kau You ask me. Now you oke ask oke me. oke oke oke. Tar dulu ya, nengok contekan dulu. Oke. Oke. Oh, ini sering banget terjadi dulu, terutama di angkutan umum ya, misalnya angkutan umum atau di kayak eh, tempat umum lah pokoknya gitu kan. Orang bisik-bisik tetangga. Honestly, aku nggak pernah naik angkutan Oh, umum. nggak pernah. Sarbagita, ding. Iya, Sarbagita. ada kan? Sarbagita, iya, pernah. Kalau di Bali itu Sarbagita. Iya, jadi tapi kamu jarang ya? Oke, lanjut. Jarang kan kamu, nah itu kan jarang ya. Jarang-jarang itu waktu kuliah aja sih, karena hanya perpindahan dari daerah Denpasar tuh menuju ke Jimbaran ya, dari Sudirman ke Jimbaran itu baru aku naik angkutan umum. Ya karena pengen ngerasain feel-nya naik angkutan umum sih, soalnya biasanya aku nggak sabaran pasti naik motor. Iya, jadi kalau Oke. misalnya lu naik angkutan umum, itu kan kadang-kadang tuh ada apa, anak-anak muda, biasanya cewek sih, ini cewek. Jadi itu bertiga atau berdua sama temennya. Iya, iya. Terus ada satu, misalnya kita dalam posisi kita sendiri nih kan. Terus tiba-tiba Iya. kita nggak tahu situasinya seperti apa. Terus kita diem-diem aja. Tiba-tiba mereka bisik-bisik tetangga nih, mohon maaf ya kan. Apa coba gitu? Iya. Meskipun kondisinya pakai masker ya, Tapi kelihatan. meskipun pakai masker, tapi kan matanya, kelihatan. iya matanya tuh nggak bisa bohong sama gerak-geriknya. Jadi kayak yang tadi duduk kayak gini kan, terus tiba-tiba langsung kayak saling ngeliatin gitu, gitu. Jadi kayak arah matanya tuh jadi kayak menandakan, nah masalahnya yang di depan dia itu tuh, kondisinya tuh kita gitu loh, sejajar gitu lulusnya. Pasti kita akan berpikir, diomongin ya gue diomongin apa ya? Iya. Aku ngerasain. Nah, kalau masalah itu, kayaknya bukan di angkutan umum aja deh, sis. Tapi aku sering di keadaan yang memang pas lagi rame-ramenya orang, dimanapun Jadi itu. banyak orang kan, di keadaan yang banyak Kayak orang misalnya, gitu. Iya. Biarpun aku masih sekolah di SMA, SMP, kuliah sih lebih sering. Pas dapat kondisi kayak gitu tuh biasanya pas lagi kuliah tuh paling sering sih. Kayak orang, misalnya lagi rame-rame nih, aku kayak lewat gitu, pas perkumpulan biasa, genggong-genggong mereka berkumpul itu ya, pasti kayak tiba-tiba langsung diem gitu loh. Iya, kayak langsung saling tatap-tatapan gitu loh. Kondisinya di jalan cuma ada aku doang lewat gitu loh. Jadi kan aku berpikir, ya ampun, apa gue yang diomongin ya gitu.
ya kan? Gak enak banget. Iya. Meskipun dia sebenarnya lagi ada topik, meskipun itu ceritanya mereka lagi ada topik kan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba dia langsung terpikirkan ada ngomong sesuatu gitu. Cuman timingnya nggak pas aku lagi lewat. Jadi kan aku berpikir, aku diomongin nih gitu. Yang salah berarti keadaannya. Itu kesel sih. Keadaannya yang salah berarti. Iya, keadaannya. Kayak orang kayak gitu tuh kayak nggak sopan nggak sih? Bisik-bisik gitu kan. Di tengah orang rame gitu. Karena kalau omongan bisik-bisik itu kan artinya obrolan yang sifatnya rahasia. itu orang lain nggak boleh tahu. Berarti ya intim banget berarti kan obrolannya. Ya intim. Akhirnya kan kita yang di situ kan jadi kayak target pembicaraannya karena memang nggak ada orang lagi. Bener-bener kayak masuk banget nih orangnya nih. Iya, ya bom gitu. Ya kan? Itu aku kesel banget sih, kayak nggak sopan aja gitu. Kamu gimana? Kalau di angkutan umum sering banget. Iya, aku sering gitu. Nggak tahu ya apa akunya yang anaknya baperan atau emang aku yang diomongin, aku nggak ngerti juga sih ya. Cuman aku sering kayak ngerasa kayak dia ngomongin gua dah ini. Kayaknya apa sih kenapa sih nih gitu. Atau mungkin Tapi mungkin nggak sih kalau kita yang kegeeran, ya mungkin banget lah. Itu mah mungkin banget. Kayak so iya gitu kan, lu diomongin gitu kan ya, gitu kan. Ini so ini banget. Gitu. So tenar banget. Kayak Sama apakah sesensasional itu kan kita sampai diomongin ya kan? Oke, my turn. Orang goda-godain kamu, pernah nggak? Kayak priwit. Cewek, ciwit. Gitu kalau lagi di jalan. iya. Namanya terus kayak ada yang beberapa orang yang kayak langsung nyebut nama gitu loh, kayak apa sih nama-nama mawar gitu kan. Apaan sih, nggak jelas banget ya. Panggil aja siapa mawar. Tolong banget. Kayak perlu banget kita kenalan. Oh, mawar tuh saha ya. Ini saya mah bukan mawar, saya Siska. Mawar, untung gue mawar. Emang gue yang jual bakso borak. Terus ekspresimu gimana? Reaksimu gimana? Enggak, tunggu dulu. Reaksimu gimana? Pas kamu kayak digodain gitu. Aja. Mawar. Diem ya. Kayak kamu keep going ya, jalan ya terus ya, berlalu ngomong lu sama tembok lu ya, gue lewat aja lu ya. Sibuk lah lu. Sibuk aja lu. Aku kayak gitu. Kalau aku reaksiku gini, ya diam, tapi dalam waktu gini, aku liatin dulu orangnya, aku lengos aja gitu. Iya. Mati lu kapok. Saya kayak daging. Iya, putar balik. Agak putar balik lu. Ya misalnya kita jalannya ke situ, terus tiba-tiba ada orang gitu kan, kayak berkumpul gitu kan di situ, terus tiba-tiba kayak udah siap godain nih. Ya paling kalau misalnya dia udah langsung ya gue liatin aja gitu, kayak apa sih nih orang, tapi dengan tatapan sinis ya, inget loh, jangan dengan tatapan menggoda, jangan tetot, wrong. Jangan. Ya, itu kayak dalam hatiku tuh langsung kayak gitu, tau nggak? Kalau misalnya kayak gitu tuh, apaan sih lo? So ganteng banget, ganggu gua. Tapi ya Beb, lain cerita. Kalau yang apa shoot-shootin tuh laki-laki ganteng cuy, itu lain cerita. Beda lagi konsepnya. Mohon maaf ya, darling. Orang-orang ganteng di luar sana ya kan, pada sibuk sama nyanyi. Yang ada cewek ngejar dia, yang ada cewek godain dia ya kan. Nah itu cowok ganteng kan. Beda kondisinya Beb. Oke. Kayaknya kalau misalnya cowok ganteng juga nggak akan berani sih kayak gitu. Mereka lebih kalem sih. Nggak juga sih. Nggak ya mungkin. Maksudnya mereka nggak akan ngabisin effort buat goda-godain gitu. Karena mohon maaf nih, mereka yang digoda iya, gitu kan. Iya makanya beda Bu, beda ya kan. Tapi kita jangan sok cantik juga sih. Siapa tahu kita emang nggak cantik, tapi emang karena dia lagi iseng aja ya kan? Ya emang mereka tuh rata-rata iseng berhadiah gitu loh. Kayak kalau disautin, dapat bonus nih gitu. Mohon maaf, bukan lotre.
Mohon maaf, bukan tirai dibuka, Bu. Maaf, emang ini apa tuh acaranya lupa ini namanya? Super Yang deal, super deal tuh kan. deal, miliarder. Jadi biasanya sih mereka kayak Oke, you turn, you oke. turn. Ask me. Oh, pernah nggak kamu tiba-tiba biasa aja nih orang kan? Kita mah biasa aja gitu ya, sampai lagi ngobrol. Tiba-tiba orang ngomongnya ngegas sama kita. Sebenarnya sih aku kalau ngomong juga nadanya juga rada gegas sih. Bersemangat gitu loh. Sambil senam gitu. Iya, bukan. Feeling good, like I should. Bersemangat. Ya. Mungkin gini nggak sih, kalau kondisinya itu kalau kita lagi serius, terus tiba-tiba dia muncul dengan obrolan yang gawat gitu, tapi sebenarnya nggak gawat, tapi digawat-gawatin, sok-sok tegas, sok-sok ini malah jadi ngegas, nadanya malah tinggi, terus aku gini, apaan sih lu? Kalau misalnya acting itu terlalu lebay, lu tau nggak? Berlebihan, nggak naturali. Ngomong biasa aja, santuy, Bu, santuy. Pengen ngomong gitu. Mungkin ada juga nggak sih Tapi yang kalau kayak aku emang dia tuh cara ngomongnya kayak gitu kan? Sometimes. iya, iya, iya. Itu Emang sih udah orang-orang kayak gitu sih nggak lihat sikon ya, nggak lihat sikon. Kalau lagi bercanda, it's okay ya. Lagi seru-seruan, nggak apa-apa. Tapi ngegasnya ini ngegas lucu, itu lebih enak didengar. Tapi kalau ngegasnya ngegas sok-sok marah, sok-sok bos, sok-sok berkuasa, itu aku nggak suka sih. Ya, terserah sih orang mau berekspresi apa juga. Yang penting dia nggak ganggu kalau kehidupanku aku aja nggak sih. sukanya kadang-kadang Itu kan kita udah karena, ngomong baik-baik terus dijawabnya ngegas, itu yang aku nggak suka biasanya. ya, ya itu dia, masalahnya eh dia emang kayak gitu loh, rata-rata orang orang tuh yang ngomongnya kayak gitu tuh memang memang cara nada omongannya emang ibarat nih kita misalnya do sama dengan ha, kalau dia do sama dengan ha gitu kan beda, itu kan setiap orang beda-beda. You got it. Nggak bisa kayak gitu, Kamu ngerti nggak gak bisa sih aku ngomong nggak bisa apa? kayak gitu juga sebenarnya, karena kan misalnya ya kalau misalnya kayak baru apa teman lama gitu oke lah, itu nggak masalah kan. Cuman kayak misalnya kayak baru-baru kenal atau Hmm. misalnya dia di lingkungan baru terus langsung ngomong ngegas gitu kan, kan kayak aneh banget gak sih, ya kan? Ya dia nggak sopan aja sih, dia nggak tahu tata cara berattitude yang baik, cara bicara yang baik tuh nggak tahu dia. Ya dia seenak udelnya aja kalau Iya, ngomong maksudnya apa gitu. sih kayak harusnya di Motivasinya apa sih gitu ya? motivasi saya Motivasinya apa sih ngomong mengikuti kayak gitu? Bukan Indonesian Idol, Bu. bukan bukan, sorry kirain. Bukan. Iyo, ya udahlah ya, orang kan ini ya beda-beda ya. Kita juga nggak bisa ngatur dia ngomong santuy, orang emang kayak begitu. Ya kita mah gini, paling dalam hati kita gini, apaan sih lu gitu. Santuy dikit, apa sih selo ae lah, Paling gan. Paling kalau ada gitulah yang kita. kayak Cuman gitu paling aku cuman jawab gini, apaan sih ngegas banget, abis minum bensin ya. iya, kayak aku lah. Iya. Yakin lu berani ngomong kayak gitu? kalau aku sama temen kalau sama Yakin lu? temen-temen deketku aku ngomong kayak gitu, misalnya dia ngegas gitu Iya ya, sometimes kalau tapi kalau sama yang nggak kenal paling aku cuman kalau misalnya sama yang nggak kenal paling aku cuman diem doang sih kayak ngomong ya udah kalau dia kayak gitu berarti aku ngomong cuman seadanya aja aku nggak suka deket-deket jangan jadinya jangan sih udah gitu. ada api dikasih bensin nih ya kan, udah kebakar tuh, Iya, kebakar. jangan bu meleduk yang ada. Iya, nih gue sekarang ya eh kalau misalnya ini kan komen-komen ini kan tadi udah masuk ya di tentang di kepo tadi ya, kayaknya nggak usah lah Ya ya. gitu. Aku langsung langsung lompat ke satunya ya. Ya. Orang minjem barang. Oh, Orang minjem barang kamu tapi nggak balik-balik. Itu gimana tuh? aku tuh sebenarnya tipe orang yang Itu aku kurang gimana? Kesel suka, banget nggak? aku ya kesel, aku kurang suka sebenarnya barangku dipinjam. Karena gimana ya? Sebenarnya sih bukan bukan apa-apa ya. Aku kalau pinjam sekali sekali gitu oke lah, sekali dua kali. Tapi kalau jadi keseringan gitu aku agak-agak
mohon maaf nih nggak bisa beli sendiri aja gitu kan. Boleh nggak kasih contoh barangnya misalnya? Kasih contoh aku, maksudnya barang tuh apa? Dalam bentuk apa? Baju kah? Iya, Kosmetik? kosmetik sih biasanya. Sepatu? Kosmetik beb biasanya. Lipstick? Lipstick? I'm sorry. Lipstick? eh Lipstick lagi, aku kesal banget loh kalau ada yang minjem lipstick, sumpah. Karena itu kan ke bibir ya. Maksudnya kayak, coy, coy, Iya, iya. coy, coy. Bentar, bentar, bentar. Hei, wait. Emang ada yang minjem lipstick, Ada Beb? dong. Emang ada orang yang Yes, minjem lipstick? ada, Beb. Aduh. No, I can relate. I can relate. Oh my Banyak, tapi God. itu biasanya, You shocking me. itu biasanya tuh orang-orang yang biasanya deket sih, kayak gitu. Itu biasanya deket, gitu. Atau kalau misalnya kayak baju, pakaian gitu-gitu, itu paling apa ya, temen, kadang atau saudara gitu kan. Atau barang-barang di rumah gitu misalnya kan, itu dipinjam terus ngebalikinnya tuh Hmm. susah gitu loh. Tapi ada yang nggak balik Ada nggak? dong, Ada nggak sih yang ada nggak dong, balik? pasti ada, itu pasti ada. What? Apa itu? Apa itu? What is that? Makanan sih. Enggak lah, bercanda. Makanan malah bisa dibalikin, Bu. Ada juga dibeliin makanan lain. Apa ya, aku lupa sih, tapi memang barang-barang yang tidak terlalu ini sih, apa namanya, kayak nggak terlalu penting banget, maksudnya ya itu ya udahlah gitu, nggak terlalu mahal juga gitu, barang-barang yang nggak terlalu ya bisa kita beli lagi lah, cuman kan etikanya kalau minjem ya dibalikin lah, ya kan, harusnya sih gitu. Tapi apakah Anda mengikhlaskan itu? Apakah you must teror dia? Maybe you can call berkali-kali. Itu juga aku tuh tipe orang yang males gitu loh, Kak. Maksudnya kalau lu tuh nyadar ya balikin, kalau enggak ya udahlah gitu. Itu juga sih aku tuh nggak Berarti enakan gitu orangnya. udah ikhlas Padahal ya? bukan aku yang minjem kan, tapi aku yang nggak enakan, kan bego banget kan. Ih, nggak ngerti sumpah. Anda baik, Anda peri, you angel, mau muntah. Iya, jadi kayak Tolong aneh belum? banget gitu. Maksudnya orang yang minjem itu juga berlaku di duit sih. Sering banget anjir, kayak Iya. astaga, gila sih. Tapi aku sering sih kayak gitu sih. Aku sering sih barang. Cuman aku orangnya tuh lupaan sih. Pas ketika aku mau pakai, baru aku inget, ya Tuhan, Iya, kan iya, iya, dipinjam iya, sama iya. si Ono. Iya, iya, iya. Aku juga kadang kayak gitu Nah, sih. masalahnya kalau gue tanya lagi, takutnya gue yang salah inget. Tuh barang siapa tahu emang udah rusak atau udah hilang atau gimana. Tapi masa ya gue tanya, lu udah pinjam barang gue ya? Nah, masanya gue juga udah lupita, ya Takutnya kan? gue yang digas nih. Lah kan udah gue Bonek. balikin gitu kan. Kayak, langsung kayak, hah? Heeh. Itu sering banget kejadian, Beb. Itu sering banget. Sering banget Parah. sebenarnya. Cuman gue lebih kepada ketika ada orang yang minjem nih, tapi gue tanya dulu nih barangnya. Kalau gue pikir barangnya itu kalau misalnya gone ya udah nggak apa-apa ya pasti gue akan pinjemin. Tapi kalau modelnya itu barangnya agak sensitif, misalnya barangnya itu penting banget, aku pasti minta balikin langsung gitu. Mau nggak mau pokoknya aku harus itu balik gitu. Dan kalau Itu sih barang-barang aku lebih sering kalau mengikhlaskan. barang-barang yang emang penting buat kita ya jangan dipinjemin lah. Gimana sih lo? Iya sih. Iya sih. Iya juga ya. Tapi ada kok sih barang kan? yang Pasti ada kan potensi nggak baliknya. Jadi mendingan jangan dikasih potensi gitu. oh mungkin gini Beb. Barangnya itu lebih yang besar ya, maksudnya yang nilainya besar, misalnya kayak laptop, kayak motor, HP, motor ya, masa ya gak dibalikin Bu? Ya dibalikin lah Bu. HP emang. Tapi HP kalau emang misalnya mau kayak sih, kamu, HP? aku enggak lah. Ada kok ada. Tapi itu keluarga. Tapi kalau itu sih keluarga sih ya, bukan orang lain. Ya ikhlasin aja lah guys. Tapi sorry ya, ini aku agak kaget sih tentang lipstick ya. Soalnya aku nggak pernah tuh pinjem-pinjeman lipstick tuh nggak pernah.
Mungkin yang nonton gimana nih? Kalau misalnya dia nonton live ini gimana ya nanti? Ada loh, serius. Itu ada tau gak sih? Langsung langsung Ada orang-orang kayak itu tuh ada tau. Kamu doang kali yang nggak pernah berkecimpung di dunia perpinjaman lipstick. Sering tahu kayak gitu tuh. enggak, aku nggak pernah mau minjem punya orang dan orang juga pasti akan nggak enak juga minjem sama aku. Aku masalahnya lipstick itu di bibir kayak kamu bilang itu ya kan. Itu jadi kayak gimana gitu loh, ya Kalau kan. aku Mending kayak kita lagi di luar terus butuh make up tapi nggak bawa make up ya udah pinjam punya teman itu nggak masalah tapi dipinjamnya itu langsung dipakai bukan dibawa pulang hello ya kan dipinjam itu langsung diminta di tempatnya gitu loh misalnya lagi di luar lagi di mall butuh touch up pinjam dong lipstiknya pakai terus baru balikin itu masuk akal kalau dipinjam dibawa pulang itu I can relate you know iya itu yes. I mean that. Itu maksudnya yang kayak gitu. Kamu harus belajar ikhlas dan sabar you know Iya. atau kalau mau main aman jangan pinjemin barang yang sifatnya seperti itu apalagi sama orang yang agak bandel jangan dilakukan lagi Jangan pernah meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Iya. Apalagi yang orangnya itu yang tidak tidak akan mengembalikannya lagi ya kan? Jangan. You turn. Ask me. This is the last answer sih, actually. Yeah, the last question. Oke. Ini Yes. tuh tentang ini kayak tadi aku yang ngasih tahu deh. Ya. Tapi boleh kok nanya ke aku nanti juga kamu boleh jawab. Yeah. Ya karena aku punya jawaban nih. Oke. Pernah nggak kamu di tempat umum itu kesenggol orang? Kesel gitu ya? Bikin kesel gitu ya? Pernah nih. Jadi waktu nonton konser nih. Jadi konsernya itu ya di lapangan gitu ya. Aku tuh nggak pernah ke tempat yang aneh-aneh ya. Pasti di lapangan terbuka yang gratis itu ya. Ya. Itu. Tapi aku nggak pernah sendiri. Tapi itu juga nonton konser apa kan? Nggak. Kan yang paling sering aku datengin itu kan yang urusannya sama tempat sekolahan ya, yang punyanya acara sekolahnya pas pensi, pasti kan undang-undang artis tuh, terus atau pas ulang tahun tempat kuliah ya kan di universitas itu aku paling sering ke acara-acara konser. Kalau yang aku ceritain ini bukan di tempat sekolah, bukan di universitas, tapi di lapangan renang. Di lapangan renang. Soalnya kalau misalnya di tempat sekolah, kalau di sekolahan gitu, kalau mereka ngadain event di sekolah, terus tempat universitas, mereka kan orang-orangnya kan orang-orang sekolahan ya, maksudnya nggak aneh-aneh lah, biasa-biasa aja gitu loh kalau misalnya nonton konser. Nah kalau misalnya di tempat umum, kayak misalnya di lapangan renang gitu, nonton di lapangan renang ya karena gabut banget ya, jadi ya. Tapi aku nggak sendiri sih, aku sama adekku. Jadi itu tuh rame gitu lah orang ya, ya iyalah konser masa nggak rame, sepi kuburan bu. Ya kan itu aku tuh nggak suka gitu loh disenggol gitu iya event emang lagi nonton konser dan orang itu pasti kan kayak riuh gitu loh langsung kayak heboh gitu loh tapi aku tuh merasa kayak kayak merasa danger gitu loh kalau misalnya tiba-tiba ada orang lain jedruk gitu kayak tiba-tiba rusuh gitu aku tuh takut banget gitu terus aku mikir terus ngapain aku nonton konser ya lah isinya konser mah kayak gitu-gini gitu salah banget ya kan kamu takut di musik tuh lagi enak gitu lu diem aja dengerin aja ya kan nggak usah lu kayak heboh-heboh lu ngerti musik agak sih itu tuh beatnya tuh temponya itu gini lu dengerin ya nih temponya kayak begini temponya kayak dup dup jeduk dup dup tapi dia juga tuh gini itu kan you lose tempo you lose tempo itu beatnya aja cuma dup jeduk 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 tapi you dance like a monster, ya. Begini. Oh my god. Itu musiknya lagi enak didengar.
Kamu tinggal berdiri doang, terus lihat artisnya di panggung, terus kamu nikmatin, jangan kayak monster gitu jogetnya. Ya Allah, kagak ngerti musik lo. Beatnya di mana, lu nya di mana. Oh my god, I can relate. Ya. Jadi kalau misalnya pun dia nyenggol aku, terus aku lihat, aku tuh langsung lihat mereka, apa sih lo gitu. Cuman aku gak mungkin berekspresi karena itu ramai banget. Paling aku cuma liatin doang. Akhirnya aku sadar diri, mendingan aku ke pinggir aja. Jadi aku di pinggir aja nonton. Untungnya waktu itu kayak ada orang tuh langsung narik aku gitu loh, harus ditaruh di paling depan. Aman, jadi aku malah adekku langsung aman gitu di depan. Aku lagi nonton Dipa Barus waktu itu. Ada Dipa Barus, ada Sheila on Seven waktu itu. Jadi, kan feel-nya tuh enak banget feel-nya tuh enak gitu. Kenapa ada mereka yang rusuh itu loh? Dipa Barus sama siapa? Sheila on Seven. Oke, jadikanlah aku pacarmu. Itu kan filmnya enak banget ya, tapi mereka tuh wow. Oh my god. You don't know music. Mungkin mereka just excited Kesurupan gitu loh. juga. Jadi ya cuman kayak baru pertama kali juga nonton konser maybe kan. Jadi kayak adrenalinnya tuh keluar semua. Oh my gitu. god. Jadi kayak aduh aku harus jaga nih. We have to dance gitu. Like there's no everyone here. Nah. Tapi kalau lu tempo tuh kan kayak beatnya di mana, lu nya di mana, hello. Oh my god. Kayak aku pengen banget tuh lo ngajak dia buka sekolahan musik gitu kan, yang tempat misalnya kalau lu denger beatnya begini, lu harus jogetnya juga begini, asik gitu kan. Bukannya lu kalau sama gini-gini, aduh pengen banget gue kasih tau, pengen gue nanya motivasi hidupnya dia tuh apa sih? Mending gak usah ikut nonton konser kalau nggak ngerti musik. Oh my god. Marah ya gue. Motivasi saya. Kalau lu gimana? Kalau lu gimana? Nonton konser adalah aduh. Adalah ingin euforia saja. Sebenarnya saya juga tidak mengerti musik gitu. Saya tuh sebenarnya sih tuh cuman kayak ngisi waktu luang aja gitu. Hey, ngisi waktu luang itu ya baca buku ya kan. Kalau aku datang ke sana karena aku tahu musiknya, aku tahu temponya, aku tahu beatnya, aku pengen lihat dia gitu loh. Dan aku sangat menikmati. Nggak kayak mereka yang datang-datang rusuh gitu, mendingan tidur aja di rumah daripada bikin rusuh ya kan. Iya sih benar. Jadi aku tahu permasalahan kenapa orang-orang di luar sana yang bikin konser rusuh itu ternyata alasannya begitu deh kayaknya. Kamu tahu kan setiap orang-orang bikin konser di luar sana yang pernah ada masalah kayak misalnya tentang tiba-tiba langsung kerusuhan gitu. Maksudnya kayak langsung jadi konsernya tuh langsung mandek di situ gara-gara penontonnya itu ribut. Jadi dari kubu sini terus mereka bertemu hanya karena saling senggol menyenggol. Kesannya kayak perang dunia. Saling menyenggol. Enggak, mereka itu hanya karena gimana ya? Kayak kamu tadi bilang, euforianya akhirnya menimbulkan kerusuhan. Jadi yang konsep-konsep tadi dilupakan. Ya kan, yang harusnya dengerin musik dengan indah, dengan nyaman, ya kan, tapi mereka malah tidak tahu diri, terus salah tempo, beatnya di mana, dia jogetnya di mana, akhirnya saling menyenggol, disitulah letak konflik itu berada, ya kan. I think konser-konser di luar sana yang ricuh-ricuh itu pasti asal muasalnya karena penontonnya kayak begitu, ya kan? Iya. You don't think? Terus kalau kamu disenggol keselnya gimana dong? Apa? Kalau kamu kesel, disenggol sama orang itu kayak gimana kondisinya? Kalau aku ya sering sih aku kesenggol gitu, sering terutama kalau di tempat umum ya. Tempat umum kayak misalnya di mall, di pasar gitu sering kan. Kayak misalnya kita lagi diem-diem tiba-tiba kesenggol tuh kayak mau jatuh gitu kan. Ya syukur-syukur gue nggak jatuh gitu kan. Ya. Kalau jatuh kan iya itu berarti kayak tekanannya tuh keras banget ya, kayak buk gitu banget. Jadi kamu kayak langsung aduh mana badan nggak ini. Iya. Badan nggak ideal langsung ya. Kayak gue langsung sih berat badannya. Kehilangan keseimbangan gitu. Kok jadi body shaming sih? Ya mohon maaf. Apa Anda terlalu ringan apa gimana kok disenggolnya sampai kayak begitu? Enggak, kadang-kadang tuh kayak Anda kan badan dia lebih gede daripada kita gitu kan, kadang-kadang kayak emak-emak gitu kan, emak-emak udah beranak gitu-gitu kan,
Iya, iya, iya. Iya. Apa? Iya. Tiba-tiba Mohon maaf, ngerasa beranak itu kesannya kayak kucing tau nggak? Beranak tuh kayak kucing tuh. oke, mak yang udah punya anak dua gitu kan agak lebih berisi dong badannya kan ketimbang kita. Terus tiba-tiba Iya. nyenggol gitu kayak kadang-kadang tuh ban ada yang mereka tuh nggak bilang sorry gitu loh. Sorry ya gitu kan. Kalau aku Kayak langsung aja berlalu kalau gitu aku ya. refleks loh, misalnya Berlalu ngapa-ngapain gitu tuh ya. biasanya aku langsung refleks gitu, sorry gitu. Sorry, sorry gitu kan. Ya, oh ya pasti kalau kayak sorry sorry Eh, gitu. Kalau dia nggak langsung berlalu aja. Hello lu, tingkat sensitivitas kulit lu tuh nggak rasa apa habis senggol gue gitu. Ya kan? iya, makanya Lu nggak ngerasa kulit lu nyentuh gue gitu ya kan? Lu tiba-tiba aja berlalu gitu. Sakit, sakit gue bukan di sini doang, tapi di sini kayak nggak ada orang gitu kan depannya dia. kayak kayak apa ya? Langsung kayak ngomong dalam hati tuh, am I invisible to you gitu. Gue gak kelihatan coy. Main senggol aja. Jangan-jangan makhluk halus bu, I lewat think aja so. Ya bisa jadi sih ditembus, kayaknya gitu ya. ditembus. Ya. Oh my Parah god, sih, parah, parah banget. bener-bener ya. Kayak banyak banget hal-hal yang bikin kesel di kehidupan kita sehari-hari dan mungkin aja kalian yang nonton ini pasti ngerasain hal yang sama dan pernah kejadian juga sama diri kalian. Coba deh kalian komen di kolom komentar. Iya, ada nggak yang ngerasain kayak kita ya kan? Pasti banyak lah. Aku Pasti yakin ada pasti sih. banyak banget loh. Banyak banget yang ngerasain kayak gitu. Ya, iya, iya. Yang dari poin pertama sampai I think terakhir. poinnya dari bikin bener-bener. Tapi menurutku ya, poin dari kekesalan itu tadi ya. Kayak gitu mendingan kita lebih kepada kayak sabar aja. Ya. Kayak misalnya, jadi jawaban dari kesel gak sih? Gitu. Jadi jawabannya adalah sabar aja. Kayak nggak? Mm-mm. Setuju nggak? Itu tuh kayak melatih Habis kita, melatih kesabaran kita lebih gitu. iya bener-bener. Meskipun ya dalam hati juga kayak, huh, kepala juga panas gitu kan ya. Mm-mm. Tapi ya mau gimana lagi? Masa kita mau marah-marah di tempat umum kan jadi kayak kampungan juga jadinya kan? Ya, betul. Ya kan? Jadi mendingan mendingan legowo. Kalau dalam bahasa Jawa tuh legowo. Mm-mm. Ngerti nggak Iya, legowo? ngerti, ngerti. Emang harus apa ya? Nerima aja. Banyak-banyak ikhlas dan Nerima. sabar sih kayaknya hidup ini tuh dengan Iya, segala iya. problematika. Yang pasti kita jangan kayak gitu. Iya, betul. Karena kita tahu itu bikin Mm-mm. kesel, yang pasti kita jangan Iya, kayak gitu ya kan? betul banget. Jangan Hmm. jangan malah jadi kita yang gitu ke orang, ya kan? Kita kan gak suka digituin. Jadi jangan Iya, bikin iya. kayak gitu ke orang. Hmm. Oke, kayak itu udah jadi closing ya. Udah jadi kesimpulan ya. Udah. Udah 53 menit 35 detik. Kita closing hari ini, obrolan hari ini, live hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu di episode selanjutnya. So, Ya. thank you Siska untuk live hari ini, untuk episode 3 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa jadi hiburan buat teman-teman semua. So, thank you for watching and mudah-mudahan ditunggu di episode. mudah-mudahan kita Apa? nggak apa namanya? nggak sering ngerasain yang bikin kesel tadi tuh di kehidupan sehari-hari. Ya, itu sih poinnya, bener-bener. Setuju, Dan setuju. walaupun ngerasain Oke. harus meningkatkan kesabaran. Iya, bener lah. Apalagi yang selain bukan Iya, sabar, ada lagi cara lain, nggak ada. ya kan? Yang penting feeling good ya. Yang penting feeling good like I should, ya kan? Iya. Ya udah kita closingnya sambil nyanyi ya. Closingnya sambil nyanyi ya. Hati Yang tadi feeling good. terbicara. Bukan. Jangan bikin malu Bu. Saya malu Bu. Lagunya ini, lagunya Hati lagunya Selon berbicara. Udah. Lagunya Selon Seven. Yang mana? Lagunya Selon Seven. Jadikanlah aku pacarmu yang tadi tuh. Sampai pengen nangis. Itu ya bukan? Sampai Yang pengen kamu nangis, nyanyiin. sumpah.
hilang tisu Bu. Ya, lagu itu. Lagu Salon Yang Seven. majikan. Itu Jadikan lagu susah, pacarmu. yang gampang aja. Itu awalnya gimana sih? Ya apa? Langsung aja di Oh, refnya boleh, Bu. boleh, boleh. Aku Langsung kira di nyanyi refnya. satu album. Satu Maaf nih. Bu. Lama, Lambreta, Oke, oke. Cin. Iya, iya, iya. Satu, Dua, tiga. dua, tiga. Jadi kalau aku Jadikan lupa pacarmu, kan ku bingkai selalu indahmu. Jadi kala aku pacarmu, iringilah kisahku. Oh, oh. Bye bye, bye bye, bye. bye. Sarangi.